أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تعالى وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. Alhamdulillah, segala puja dan puji, tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Allah banyak memberikan rahmat, hidayah kepada kita semua. Dengan itu kita sadar tujuan penciptaan manusia, penciptaan kita semua adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah, senantiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali belajar bersama, berdakwah, disebabkan kebanyakan kita manusia sekarang lebih banyak hidupnya di media sosial. Oleh karena itu kita pergunakan sebagai media dan dakwah kita untuk menebar kebaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi kita dan juga orang lain. Pada kali ini kita akan menjelaskan perbedaan jin, syaitan, dan iblis. Baik, yang pertama pengertian jin. Sayyid Alawi menjelaskan dalam kitabnya Al-Kawkabul Ajuj fi ahkamil malaika wal jin wasyayatin wa ya'juj wa ma'juj, memberikan pengertian terhadap jin. Wa ammal jinnu fa ajasamun latifatun hawaiyatun tatashakkalu bi ashkalin mukhtalifatin wa yadhharu minha af'alun ajibatun. Adapun jin, kata beliau, adalah makhluk halus, sebangsa udara yang dapat berubah-ubah bentuk dengan bentuk yang berbeda-beda, dan tampak darinya perbuatan-perbuatan yang aneh-aneh. Nah, kemudian Al-Quran memberikan penjelasan kepada kita berkaitan dengan jin. Yang pertama, jin diciptakan oleh Allah dari api yang sangat panas. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 27, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Nabi Adam dari api yang sangat panas. Nah, kemudian penjelasan Al-Quran yang kedua, jin termasuk makhluk Allah yang menerima taklif, yaitu beban syariat agama seperti manusia. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, surah Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Iya, jin juga diberikan taklif, beban syariat kepada mereka seperti manusia, yaitu mengabdikan diri, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan pencipta alam semesta
yang tidak ada Tuhan yang wajib, yang tiada Tuhan yang mesti disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan Al-Qur'an berikutnya tentang jin adalah jin itu ada yang muslim yang beragama Islam, ada juga yang kafir. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Jin ayat 14 sampai 15. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama faulaika taharraw rasyada wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Dan sesungguhnya di antara kami ada yang muslim, ada pula yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang beragama Islam, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun mereka yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam. Nah, jelas bagi kita, jin ada yang muslim, ada yang kafir. Nah, kemudian penjelasan Al-Quran berikutnya yang berkaitan dengan jin adalah jin ada yang saleh, ada pula yang durhaka. Di samping ada yang muslim, ada yang kafir. Kemudian ada juga jin yang saleh dan ada yang durhaka. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 11. Wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Dan sesungguhnya di antara kami ada yang saleh dan di antara kami ada pula yang tidak demikian, yaitu tidak demikian halnya tidak saleh, durhaka. Dan adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Iya. Nah, kemudian bangsa jin juga mempunyai dai-dai atau muballigh yang cukup handal, penceramah-penceramah yang mumpuni dalam bidangnya, yang mengajak kepada kaumnya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan kepada kaumnya bahwa mereka telah mendengar bacaan Al-Qur'an sesuai yang terjadi kepada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara ini dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya lalu mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Nabi Musa yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Nah, kemudian wa ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Hai kaum kami, terimalah seruan yang menyuruh kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. وَمَنْ لَا يُجِبَ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Dan orang-orang yang tidak menerima seruan yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan dapat melepaskan dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya yang pelindung selain Allah. Mereka itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Dai atau muballigh dari bangsa jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan kepada kaumnya menurut pendapat dan penuturan seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in yang bernama Imam Ikrimah, wafat pada tahun 104 Hijriyah,
yaitu jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW berjumlah 12.000 jin. Referensinya kitab Durrul Mansur juz 6 halaman 45 dan kitab Luqatul Marjan halaman 79. Apabila kita ingin mengetahui seluk-beluk permasalahan jin secara mendalam, kita bisa mencari referensinya dalam kitab Luqatul Marjan fi Ahkamil Jan yang isinya khusus membahas permasalahan jin. Nah, itu seputar pengertian dan penjelasan seputar jin. Jadi ada mereka yang durhaka, ada yang taat kepada Allah, dan mereka juga mempunyai mubalik, penceramah yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyembah Tuhan semesta alam, pencipta alam semesta, yaitu Rabbul Izzati, Allah Subhanahu wa taala.